Oke. Ada orang, kita nggak tahu nih akhir yang buruk tuh gimana sih? Kalau kecelakaan itu buruk atau baik? Ada yang bilang itu syahid, ada yang bilang itu azab. Itu kan sesuai persepsi kita. Kalau misalnya mati tenggelam itu suul khotimah atau husnul khotimah kita nggak tahu. Tapi selama ini tuh di pikiran masyarakat kan husnul khotimah tuh mati dalam keadaan sholat yang gitu. Sebenarnya kan enggak. Maksudnya konsep husnul dan suul khotimah itu kan ya kita buat-buat aja. Oke, teman-teman, kita masih bersama dengan Mbak Kumaila Hakimah yang sekarang lagi ditantang oleh netizen untuk membuktikan apakah benar bahwa Kumaila itu orang yang hafal Al-Quran gitu. Kalau benar, nanti aku kasih rumah. Kira-kira statementnya seperti itulah ya. Coba teman-teman bisa di share cerita ini coba. Gimana itu? Awalnya gimana tuh Mbak Mila? Awalnya tuh ada seleb ya, ada selebgram dakwah gitu. Dia share postingan aku ngobrol sama Kang Abu Marlo ngomongin tentang aku tuh mengkritik sistem pendidikan Islam yang terlalu berbasis hafalan gitu. Jadi aku mengkritik sebenarnya itu hafal Quran nggak perlu, maksudnya tidak esensial dalam pembelajaran dan hal-hal kayak gitulah. Terus aku menyebut hafal Quran itu tidak istimewa dan aku mengaku aku hafal Quran. Orang marah. Dan sebenarnya sebelum itu orang juga pernah marah soal aku mengaku hafal Quran gara-gara aku bilang gini, waktu kecil aku bingung sama orang-orang dewasa di sekitar aku hafal Quran waktu kecil gitu. Jadi ketika hafalanku sudah selesai, teman-teman aku tuh masih ngafal surat-surat kecil yang belum bisa baca Quran juga masih banyak gitu. Terus karena aku masih kecil dan hafal Quran, oleh pimpinan pondok pesantren tuh aku suka dibawa ke Jakarta, disuruh baca Quran di depan majelis taklim gitu. Terus aku nyebut itu ya buat marketing gitu. Ada orang marah, Quran buat marketing gitu. Ya kan sebenarnya kan itu untuk mengenalkan ini loh ada pondok pesantren Al-Quran dan ini santrinya masih kecil udah Quran gitu. Dan itu orang marah juga karena aku bilang gini, aku nggak ngerti sama reaksi orang dewasa di sekitar aku yang menurut aku berlebihan. Ada yang sampai nangis terharu gitu melihat anak kecil baca Quran gitu. Terus aku bilang padahal aku hanyalah anak kecil yang membaca tanpa tahu artinya gitu. Aku nggak tahu apa yang aku baca gitu. Dan ternyata kan setelah dewasa juga aku tahu orang-orang dewasa sekitar aku juga nggak tahu artinya. Nah itu tuh orang marah karena aku nyebut aku bilang aku baca Quran tuh aku cuma membeo. Karena ya membeo ya maksudnya aku cuma melafalkan tanpa aku tahu artinya gitu. Tapi apakah aku bisa melafalkannya dengan baik? Iya gitu. Apakah aku menghafalnya? Iya gitu. Itu orang marah. Terus ditambah lagi postingan itu di YouTube tuh lagi ramai banyak orang yang ngomongin ini membantah soal hafal Quran gitu. Cuman nggak pada aku tonton karena aku tuh udah kenyang gitu sama ceramah-ceramah yang menyarankan untuk hafal Quran tuh biasanya narasinya gitu-gitu aja. Hadis yang dipakai juga biasanya hadis yang bermasalah, hadis palsu. Ternyata masyarakat tuh nggak tahu loh ada hadis palsu. Jadi mereka pikir yang dikira hadis itu hadis gitu. Padahal kan riwayat itu punya tingkat otentisitasnya gitu. Ada hadis yang sahih gitu, yang valid, legit, ada yang statusnya dipertanyakan, ada yang memang sudah dihukumi sebagai hadis palsu oleh para ulama hadis itu. Nah masyarakat tuh enggak familiar sama itu. Ketika aku bilang dasarnya hadis palsu, mereka menyebutnya gini, wah ini Kumaila yang bilang hadis itu palsu, padahal bukan itu. Nah dan itu rame. Terus potongan yang sama Kang Abu itu di share, ada orang yang ternyata punya audiens banyak gitu. Kayaknya mualaf, bisa jadi mualaf kaya raya ya. Seleb mualaf gitu. Emang biasanya mualaf di Indonesia jadi seleb. Iya sih. Yang komen ini paling semacam kayak gak mungkin hafal Quran, paling cuma hafal berapa surat doang. Kalau hafal Quran beneran saya kasih rumah saya gitu. Oke. Sampai segitunya. Waktu itu tuh dikirimin sama temanku, dikirimin sama abang aku.
ini orang tuh pada kenapa nggak percaya sih pada ini ada yang nantangin rumah, aku sambut, aku screenshot, aku share, terus di sebelahnya ijazah tahfidz aku, teman. Ijazahnya itu aku sensor nama lembaganya karena aku di situ aku bilang ijazah aku sensor karena aku berkarya atas nama pribadi bukan atas nama institusi. Nah udah gitu ya orangnya merespon, nanti dijadwalin sambung ayat ya gitu. Di situ aku juga share lagi, dulu tuh aku belum lama aku di tes netizen beberapa, ada 4 atau 5 orang, ada yang aku hafal Quran, ada yang guru tahfidz, ada yang sebenarnya baca Qurannya juga masih nggak lancar, tapi aku dites gitu. Terus ada satu yang aku share, nah terus itu juga orang-orang marah-marah, maksudnya ketika aku udah berhasil menjawab kuis dari netizen secara acak, mereka marah-marah karena ini tajwidnya belum benar gitu, ini bacaannya acak-acakan. Bacaan acak-acakan gimana sih, coba contohin gitu. Maksudnya sebagai santri tahfidz sepanjang masa pendidikan aku tuh Quran doang bang. Jadi kayak kalaupun apa ya, aku jadi ngelihat betapa masyarakat Indonesia tuh punya obsesi yang tidak sehat pada hafalan Quran. Ditambah dan mereka nggak bisa menerima fakta kalau misalnya manusia seperti aku gitu yang tidak terlihat surgawi ini itu hafal Quran gitu. Padahal kan hafalan itu kan tempatnya di kepalaku gitu. Nah terus orang marah. Kayak sampai sekarang nih setiap lagi buka mana aja orang masih komennya itu, setiap konten aku yang mana aja, nih hafal Quran bohong, nih hafal Quran bohong, hafal Quran. Terus pas aku udah berhasil itu kali coba periksa headsetnya, terus yang ngetesnya juga bilang bisa jadi aku pakai teknologi semacam AI gitu, ngelihat layar atau gimana gitu. Orang AI yang paling bagus aja itu ChatGPT aja masih aku training. Dia tuh kalau misalnya aku bilang coba kasih aku ayat yang menceritakan tentang Nabi Musa gini-gini, dia suka ngarang ayat sendiri. Atau dia ambil ayatnya benar tapi ada kata yang diganti dengan sinonimnya. Mungkin si ChatGPT itu kayaknya mungkin belum paham kalau Quran itu harus verbatim, harus sesuai sama teksnya. Jadi nggak boleh redaksinya diubah gitu. Nah, ChatGPT sih masih kayak gitu. Cuman ya udah. Terus aku bercandain, iya harusnya pas lagi dites tuh mata aku ditutup terus tangan aku diikat gitu. Cuman ya gitu lah. Menurut aku sih kayak agak apa ya, di aku ngerasanya tuh kayak konyol. Waktu kecil aku hafal Quran kan karena disuruh orang tua. Ibuku juga hafal Quran. Disuruh orang tua, terus ya karena lembaga tempat aku belajar itu mendukung. Udah gitu setelah jadi mahasiswi, kan aku mahasiswi tafsir ya, aku kan lulusan tafsir, dan di kampusku itu aku ambil program yang tahfidz, ambil program tahfidznya yang full gitu, yang penuh. Nah aku jadi punya tanggung jawab ujian tahfidz itu ya untuk kebutuhan aku supaya lulus, yang kayak gitu-gitu sih. Nah ketika sekarang gitu ditantangin netizen, kayak aku ngerasa konyol. Aku butuh validasi netizen enggak gitu, aku butuh validasi dari guru-guru aku, dan aku udah dapat gitu, aku udah lulus gitu, aku udah dapat ijazah, aku udah lulus S1 tafsir ya udah gitu. Nah ditantangin ya jadi aku abaikan, tapi kadang-kadang kalau aku lagi iseng gitu aku terima, ayo live gitu. Nah cuman yang ini menarik karena ada hadiahnya. Kayak sebelumnya tuh gini, ya udah kalau aku lulus di tes sama kamu aku dapat apa gitu. Kadang dulu tuh netizen suka nantangin gitu, cuman aku jarang memberikan feedback gitu, kecuali ke beberapa orang yang pernah ngetes aku live gitu. Nah jadinya nih gara-gara banyak sekali, bising sekali feedback orang-orang tentang ini, aku tuh udah kepikiran bikin konten tentang mitos penghafal Quran. Di kepala aku sih ada 3 part, mungkin masing-masing part itu 20 menit. Kayak banyak banget yang harus di breakdown. Terus obsesi pada hafalan Quran ini juga gak berhenti di hafalan doang, obsesi sama pelafalan ya, makhraj, tajwid gitu. Padahal kan
zaman Nabi, sahabat yang hafal Quran tuh bukan hafal Quran kayak kita hafal Quran, kayak aku hafal Quran. Saat itu kan Quran belum dibukukan. Tes sambung ayat untuk menguji hafalan tuh nggak bakal ada di zaman Nabi karena belum disusun urutan ayatnya. Jadi ketika ada sahabat yang hafal Quran, itu bukan hafal Quran seutuhnya seperti yang dilakukan aku atau santri tahfidz lainnya. Karena kan wahyu itu turun 20-an tahun. Dan gak semua ngekorin Nabi untuk gak semua orang selama 20 tahun hidupnya ngekorin Nabi untuk hafal ayat secara verbatim kan. Itu dilakukannya oleh muslim akhir zaman ini. Nah udah gitu obsesi terhadap tajwid juga menurutku ini agak apa ya, agak konyol juga karena tajwid itu kan baru dirumuskan belakangan gitu. Berapa ketukan ini, berapa lama dengung, dan itu tuh tadinya nggak baku, ada berbagai varian. Cuman akhirnya dibakukan oleh pemerintah. Oleh Sayyidina Utsman harusnya. Pokoknya Abu Bakar, Utsman, Ali itu udah ada upaya-upaya penyeragaman supaya sama aja. Nah dulunya tuh zaman Nabi pernah ada riwayat ketika sahabat mereka sholat terus baca ayat. Loh kok kamu bacanya gitu? Ya aku dengar dari Nabi kayak gini. Terus kalau kamu kok baca gitu, aku juga dengar dari Nabi kayak gini. Nah kebetulan mereka adalah orang dari suku yang berbeda dan logatnya beda. Aku lupa tepatnya mereka berdua orang mana. Terus mereka nyamperin Nabi lah. Nah, ini dia bacanya gini, aku bacanya gini. Siapa yang benar? Terus kata Nabi bilang ya dua-duanya benar. Jadi dulu tuh dua-duanya benar. Nabi tuh nggak strict soal pelafalan. Kalau dialeknya beda ya baca aja sesuai dialeknya. Makanya Mas Hendra suka dengar nggak ada orang Jawa yang nggak bisa. Iya. Rabbil ngalamin ya. Nggak bisa bilang jadi ngalamin. Iya, ngalamin gitu ya. Aku kan pernah jadi guru ngaji juga ya. Ngajarin anak-anak huruf-huruf yang nggak familiar di bahasa kita itu kan nggak mudah. Dan aku juga soal itu ke anak-anak ya seiring waktu aja karena emang susah dan aku nggak ngelihat itu penting ketika semua institusi-institusi pendidikan menggalakkan hafalan emang kita ke depan mau jadi apa? Kita jadi sekelompok masyarakat yang bisa membaca Quran dengan indah tapi nggak tahu isinya, nggak tahu maknanya, tapi melafalkan ini orang Indonesia baca Quran bagus-bagus loh. Oh, lebih jago daripada orang Arab. Betul, makanya lomba-lomba MTQ internasional orang Indonesia. Gitu. Apa ya? Sebenarnya kan varian bacaan tuh ada banyak dan itu masih dipelajari. Ada yang masih mempelajari itu gitu, yang specialized banget. Cuman masyarakat secara umum menurut aku sih kayak obsesi ke hafalan ini tuh nggak sehat sampai ke level keluarga dan institusi pendidikan gitu. Kayak anak-anak kecil diwajibin menghafal, murid-murid punya PR hafalannya tuh banyak ya. Maksudnya buat anak-anak banyak. Waktu aku kecil sih aku nggak ngalamin kesulitan ngafal kebetulan. Mungkin itu semacam bakat aku ya. Jadi tapi aku suka disuruh sama guru aku kan, coba bantuin temennya dan ngafal hal yang asing buat kita tuh sulit. Yang aku perhatikan dari teman-teman aku, mereka jauh lebih rajin dari aku, jauh lebih disiplin dari aku ya, tapi hafalannya nggak kelar-kelar karena ya itu kan bukan bahasa yang familiar ya. Makanya ketika aku bilang membeo itu valid ya nggak sih? Kita tunggulah ya nanti gimana ya kelanjutannya. Mudah-mudahan Mbak Mila dapat rumah baru ya Mas Ali ya. Coba kita tes Mas Ali. Waduh. Boleh aja Mas Hendra. Kullu syai'in halikun illa wajha. Apalagi ya? Ta'rujul malaikatu warruhu ilayhi fi yaumin kana miqdaruhu. Wah ya. Jamila. Idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ra'aituhum lisa. Oke.
Iya, Ya, oke, gitu. oke. Ada nggak sih Waida Batostum? Batostum juga. Oh iya, sudahlah, udah jangan dilanjutkan. Ya, aku tunggu rumah dari Mas Hendra. Aduh, keren, 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 keren. Oke, oke. Itu rencananya kapan? Nanti di follow up itu? Waktu itu sih aku bilang aku bisa di tanggal, kalau di minggu kedua Januari, minggu ketiga Januari aku bisa di rentang tanggal 12 sampai 15. Oh, oke, oke, Ya, oke. terus ya aku tinggal nunggu konfirmasi aja. Iya, Kalau iya. misalnya jadi gitu. Kalau misalnya jadi itu ya. Tapi sayang ya nggak sih Mas Hendra, kalau punya rumah dikasih ke aku. Iya. Mendingan rumahnya dikasih ke orang yang Iya, punya iya. rumah. Aku udah nggak punya rumah sih, Iya. cuma kan aku bisa nyewa. Oke. Dulu itu kan waktu beberapa ustadz tuh kan pernah cerita gitu ya. Ada cerita anak muda yang berada di dalam gua, terus kemudian tiba-tiba karena petir atau apa, kemudian pintu gua itu tertutup oleh batu, terus kemudian si orang pertama berdoa, dulu aku pernah berbuat baik, gini gini gini, terus kebuka, kan ada cerita kayak gitu itu kan ya. Pertanyaanku sederhana, mungkin nggak sih kemudian amal-amal itu ya bisa kemudian ditukar dengan model-model kayak gitu, amal-amal baik bisa nggak menurut Mbak Mila? Maksudnya kita nego ke Tuhan. Iya, jadi aku pernah berbuat baik seperti ini. Jadi aku minta nasib yang baik. Oke, terus kemudian amal perbuatan kita hadiahkan ke orang lain, kayak model kayak gitu, menurut Mbak Mila gimana? Ya enggak lah, itu kan cerita-cerita sufi kayak gitu kan fiktif ya nggak sih? Fiktif? Kan, iya, cerita-cerita sufi itu kan ditulis oleh sastrawan. Either itu memang ada penulisnya ya, ditulis oleh penulis cerita. Oke. Penulis cerita biasanya orang Persia, orang Baghdad. Ketika lagi masa kemasan Islam tuh cerpen-cerpen kayak gitu banyak. Tapi itu cerpen fantasi, jadinya fantasi religius. Okay. Ada yang memang itu cerita yang ditulis bukan berdasarkan pada kisah yang nyata gitu. Pada misalnya ahli ibadah yang membunuh karena mabuk kayak gitu, ada yang nulis atau cerita rakyat aja. Cerita itu ada tapi nggak tahu penulisnya siapa, tapi masyarakat tahu cerita itu. Cerita-cerita yang ajaib kayak gitulah, kisah-kisah sufi, kisah hikmah gitu. Kalau Bal'am dan Barsiso itu? Oh ya, itu gimana tuh? Aku lupa. Oh, lupa ya. Yang ketika mendoakan siapa ya? Nabi Musa ya. Terus kemudian lidahnya menjulur ke tanah, kemudian su'ul khotimah. Kalau yang Barsiso itu yang dulunya berbuat baik, sholat terus dan lain sebagainya. Intinya orang itu tergantung nanti akhirnya apa yang dia lakukan, meskipun awalnya dia baik tapi kalau kemudian akhirnya buruk, su'ul khotimah. Ya enggak, itu juga kan narasi-narasi yang sebenarnya kita tahu itu tidak. Oke. Ada orang kita nggak tahu nih akhir yang buruk tuh gimana sih? Kalau kecelakaan itu buruk atau baik? Ada yang bilang itu syahid, ada yang bilang itu azab. Itu kan sesuai persepsi kita. Kalau misalnya mati tenggelam itu su'ul khotimah atau husnul khotimah kita nggak tahu. Tapi selama ini tuh di pikiran masyarakat kan husnul khotimah tuh mati dalam keadaan sholat yang gitu. Sebenarnya kan maksudnya konsep husnul dan su'ul khotimah itu kan ya kita buat-buat aja. Oke. Terus kalau berdasarkan informasi dari Al-Quran, Mbak Mila, sebenarnya akhirat itu apa sih gitu ya? Dan apakah kemudian akhirat itu kira-kira kekal apa enggak gitu? Kalau informasi dari Al-Quran loh, gimana? Kekal. Itu kan diulang-ulang terus. Berarti nggak bisa musnah akhirat itu? Enggak. Tapi kalau Mbak Mila memahami akhirat tuh gimana sih sekarang? Pemahaman tentang akhirat tuh apa? Karena nggak relevan. Buatku nggak relevan untuk memahami akhirat, karena kalau kita mau ambil langkah mundur dan kecil suaranya Mbak Mila yang ditutup. Coba diganti yang ini coba mungkin. Kecil ya? Iya, kecil. Mati deh.
baterainya habis. Gimana suaranya? Oke, Kuliahnya kayaknya mati. tes. Sekarang gimana? Tes. Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonir. Mantap ya. Coba yang itu lah, punya video dia. Oke, lanjut aja Mbak Mila. Karena kalau misalnya kita mau lihat secara lebih menyeluruh, setiap budaya dan agamanya tuh punya versi akhirat masing-masing. Dan kepercayaan tentang akhirat itu jadinya kontekstual, terikat pada budaya setempat. Dan makanya pemahamanku terhadap akhirat itu tidak relevan terhadap realitas gitu. Mau aku memahaminya atau tidak, konsep akhirat itu adalah konsep yang tidak bisa dibuktikan ada, sekaligus tidak bisa dibuktikan tidak ada gitu. Jadi itu sistem kepercayaan yang nggak bisa diapa-apain gitu. Karena secara realitas itu tidak terpetakan. Tapi kembali soal tadi tuh, ketika kemudian orang meninggal, katanya kan dia kembali ke akhirat. Kadang kan kita sebagai seorang anak gitu ya Mbak Mila ya, kita tahu ada konsep yang namanya amal jariah dan lain sebagainya gitu. Nah, misalnya kayak kita bersedekah gitu, pahala sedekah itu bisa nggak sih dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal itu? Menurut keyakinan Mbak Mila gimana? Kalau menurut keyakinanku enggak, tapi kalau menurut ajaran Islam iya bisa. Iya. Kalau aku ya kelakuan baik yang kita lakukan ya dampaknya buat penerima bantuannya. Jadi kalau misalnya Mas Hendra traktir aku puding, yang menerima manfaatnya ya adalah aku makan puding. Orang tua Mas Hendra tidak menerima manfaat dari puding ini gitu. Jadi lebih ngelihat konsekuensi realitas tuh secara bersambungan aja sih. Tapi kalau bagi si yang kasih, kira-kira kemudian dapat sesuatu nggak menurut Mbak Mila? Seneng gitu. Kalau ya? Mas Hendra ikhlas, seneng traktir aku, ya itu kepuasannya Mas Hendra. Gitu ya Mbak ya? Iya. Dan biasanya tuh ada yang bilang altruisme manusia itu, kenapa manusia altruis secara psikologis juga, karena itu memberikan self image bahwa kita adalah orang baik, dan ketika kita merasa kita adalah orang baik, itu ngasih kita perasaan yang enak. Oke. Terus kalau misalnya ngomong soal kiamat gitu Mbak, kan banyak orang yang takut sama kiamat gitu kan. Itu menurut Mbak Mila ilmiah apa enggak sih kiamat itu? Tergantung kiamatnya kiamat apa. Kan ada kiamat ekologis. Misalnya ketika manusia mengeksploitasi bumi, semua hutan ditebangin, ya kiamat ekologis, maksudnya ya bencana-bencana alam akan tidak terhindarkan gitu. Tapi mengenai kiamat secara doktrin agama itu juga kan lagi-lagi biasanya agama-agama dan kepercayaan itu punya versi eskatologinya masing-masing, punya versi kiamatnya masing-masing. Dan ya udah, kalau dibilang spesifik ya, kalau Islam tuh kiamatnya termasuk spesifik, hari Jumat, hujan 40 hari berturut-turut. Yang nggak spesifiknya paling laki-laki berpakaian seperti perempuan, perempuan berpakaian seperti laki-laki. Itu kan nggak spesifik ya, maksudnya setiap budaya kan kan ada nih kayak orang mana tuh yang bangsa Scotland Irish itu yang pakaian adatnya laki-laki itu pakai rok. Kan ada. Kalau di kita kan itu pakaian perempuan. Atau orang Arab kan pakai gamis. Kalau buat orang Indonesia itu kan daster gitu. Iya. Yang kayak gitu kan sebenarnya itu konsep yang ambigu. Gitu. Atau apa ya? Ketika orang-orangnya berlomba-lomba tinggi-tinggian bangunan, itu kan ada. Ya itu kan karena teknologinya udah bisa ya kita bangun bangunan tinggi. Dan lahan makin terbatas karena populasi manusia tumbuh terus. Atau hal-hal kayak gitu sih. Iya. Kalau Islam spesifik. Terus katanya kan di akhir zaman itu ya, di akhir zaman itu katanya Nabi Isa bakal turun gitu ya. Gimana respon Mbak Mila terhadap hal ini? Sebenarnya tiap agama tuh biasanya punya nubuatnya masing-masing. Oke.
ya aku ngerasa itu kayak ramalan aja lah. Nanti mungkin di masa mendatang ada orang yang ngaku nabi Isa. Oke. Orang tuh sampai sekarang kan banyak orang yang ngaku nabi. Tapi sebenarnya kan semua nabi itu mengaku nabi. Bedanya yang beneran berhasil jadi nabi, yang berhasil ngumpulin pengikut. Oh gitu ya. Sekarang kan orang yang dapat aliran-aliran petunjuk atau apa wahyu itu kan juga banyak juga gitu. Itu kan ya mekanismenya kan hampir sama ketika kemudian dia bisa punya pengikut yang banyak gitu ya, Mila. Cuman sekarang tuh agak susah kalau orang mengaku nabi atau mengaku sebagai utusan Tuhan, karena biasanya kalau di Indonesia nasibnya kalau nggak masuk penjara masuk RSJ. Oh iya bener sih. Dua itu. Mungkin nabi-nabi kita kalau misalnya ada di zaman sekarang juga nasibnya gitu kan. Iya sih. Ada yang ngelaporin. Iya, ada yang ngelaporin gitu. Kalau dulu kan masih tribal, masih suku-sukuan dan gak ada pengadilan formal, jadi tidak ada yang mengadili itu secara formal. Ya paling dieksekusi mati kayak kompetitor Nabi Muhammad Musailama Al-Kadzab itu kan dibunuh. Padahal pengikutnya waktu itu sempat lebih banyak dari Nabi Muhammad. Kalau dalam informasi yang ada di Al-Quran, karena Mbak Mila kan seorang tahfidz Quran gitu ya, ada nggak sih informasi sebenarnya siapa sih ibunya Nabi Adam itu kira-kira gitu? Atau Quran menjelaskan tentang Adam itu sesungguhnya gimana gitu, proses penciptaannya ada apa enggak gitu? Kalau di Quran ya Nabi Adam diciptakan dari tanah, ditiupkan ruh, tinggal di surga. Nggak punya ibu? Dipinalti terus. Dipinalti? Ya dipinalti karena melanggar itu loh. Dipinalti jadinya karena turun buah ke bumi. khuldi? Terus turun ke bumi. Tapi kan itu, aku akan bilang itu mitologi penciptaan manusia ya. Karena kan sekarang kita bisa tahu kalau misalnya Nabi Adam dan banyak nabi-nabi lain itu sebenarnya figur ahistoris. Figur-figur yang sebenarnya tidak ada dalam lini masa sejarah, tapi diceritakan berulang-ulang gitu. Jadi levelnya sama seperti alegori atau legenda gitu.